Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriyanti, nomor absen 17 dari PS 1B. Saya Sabila Batunisa dari kelas PS1B absen 22. Apa kabar nih? Lagi enak badan nih, batuk Iya. terus, kayak flu gitu. Kamu gimana nih? Iya sama ini, flu, pilek, batuk, terus lagi musimnya ya? satu kelas pada batuk semua. Iya nih, semoga lekas sembuh ya untuk PS1B. Iya, PS1B cepet sembuh ya yang pada sakit-sakit nih, banyak banget nih yang batuk. Kita di sini mau ngapain, Cap? Yang pasti buat podcast. Iya nih, jadi di sini kita akan buat podcast membahas tentang fungsi dan kedudukan harta. Iya, kemarin kan kita udah bahas tentang fikih malah dan kedudukan fikih. Iya. Nah, oke, sekarang ganti topik nih. Iya nih, ganti topik guys. Oke, ngomongin soal harta. Kalau ada kata harta tuh kayak langsung dipikiran tuh uang gitu Kayak kan cuan, ya? Iya, uang. uang. Di pikirannya tuh kayak uang. Harta tuh kayak uang ya, aset ya yang kita Iya. miliki. Jadi ya Ya, ininya suatu lah yang kita miliki dan bisa digunakan gitu untuk apa? untuk keperluan Untuk gitu keperluan ya. gitu. Oke. Kalau harta dalam bahasa Arab tuh apa sih? Oke, harta dalam bahasa Arab tuh al-mal. Oh, almal. Iya, Berarti al-mal. berarti kalau zakat mal itu zakat harta gitu ya? Iya, zakat harta. Jadi hanya orang-orang kayak yang mampu gitu loh, kayak Oh, yang lebih ke penghasilannya. namanya kan mal, zakat harta. Oke, kalau definisi harta menurut kamu nih apa? Harta yaitu segala sesuatu yang dapat disimpan dan digunakan ketika dibutuhkan, dan pencampurannya tuh bisa kita campur seperti nih, kamu punya, aku punya, kayak gitu. Jadi kan kita bisa dicampur. Nah, itu namanya harta. Atau harta tuh secara kayak gampangnya kita mengingat dan mendefinisikan itu, harta itu adalah segala sesuatu yang kita punyai ini. Oh, gitu. Jadi kamu sekarang punya uang, yaitu harta kamu gitu. Tapi kamu tinggal sedikit nih. Minta lagi. Aduh. udah itu ya, uang sakunya per minggu berarti ya. Iya, Kamu belum minta pulang. orang tua. Mau pulang tapi gak pulang. Kalau unsur harta nih ada apa aja? Oh, yang jelas unsur harta itu adalah punya wujud nyata. Misalnya uang itu kan ada wujudnya ya, bisa nyata, dipegang gitu, bisa Oke. dipegang. Dan harta itu juga dapat disimpan untuk dimiliki, seperti kayak mobil gitu kan, Bisa disimpan. Iya. Terus itu dapat mobil itu milik aku iya, gitu kan. dapat dimanfaatkan kan tuh buat bepergian kayak gitu kan. Oh iya, terus habis dapat disimpan dan dimiliki, dapat dimanfaatkan. Nah, iya benar. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi satu lagi namanya Apa? uruf atau adat atau kebiasaan. Oke, aku mau nanya apa lagi ya kira-kira ya? Terserah aku yang nanya. Ya iya, terserah kamu lah. Oke, aku mau nanya ini deh. Status dan kedudukan harta. Oke, status dan kedudukan harta itu yang pertama sebagai amanat atau titipan. Oke. Yang kedua itu sebagai perhiasan. Ya, terus Batuk guys, maaf. iya kan Yang kita ketiga nggak tuh bisa. ujian keimanan nih. Oh iya. Diuji keimanan. Apa tuh ujian keimanan? Ya diuji lah keimanannya itu, status. yang kayak pernah disampaikan sama Pak Andrian itu ya? Ujian sebagai ujian keimanan. Terus yang keempat tuh bekal ibadah, dan yang kelima adalah sebagai kebutuhan mendasar. Oke, ada berapa tuh jadinya? Udah 5. Ada 5. Berarti tadi yang unsur harta itu ada 4. Yang kedudukan itu ada 5. Oke, ngomongin soal harta nih. Harta pasti ada pembagiannya dong. Iya, harta tuh ada pembagiannya, dan itu ada 9. Oh, banyak banget ya? Banyak banget. Dilihat dari sisi Siapa aja tuh? kemanfaatannya, dilihat dari
pemanfaatannya, dilihat dari segi atau tidaknya di pasaran. Pokoknya banyak banget lah. Itu ada 9 dilihat dari bla 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 bla. Kalau aku minta sebutin boleh nggak? Boleh dong. Yang pertama nih, dilihat dari segi apa? Yang pertama itu yang paling pertama itu dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya seperti halal atau tidaknya. Jadi kalau halal untuk dimanfaatkan yaitu mutakawim, itu harta yang halal lah, cara-caranya halal itu kayak seperti kerbau dimakan itu kan halal ya. Iya, kalau babi nggak halal ya? Iya, kalau babi itu namanya tuh gairu mutakawim. Jadi itu tidak halal untuk dimanfaatkan ya, seperti babi itu contohnya. Terus ada lagi yang kedua itu dilihat dari segi jenisnya, yaitu harta tidak bergerak dan harta bergerak. Contohnya harta tidak bergerak itu seperti tanah, rumah gitu. Iya kan, diem aja tuh ya. Ya kan, mana Iya. kalau ada rumah gerak takut dong. Iya nggak? Iya dong. Yang contohnya dari harta bergerak itu seperti barang dagangan. Gitu. Misalnya kan berdagangan dioper-oper gitu. Betul. Bergerak. Terus yang ketiga nih, yang ketiga tuh dilihat dari pemanfaatannya. Jadi ada harta al-istiqmali dan harta al-istiqlaki. Oke, apa itu? Yang al-istiqmali itu pemanfaatnya tidak menghabiskan benda tersebut dan tetap utuh. Seperti rumah, lahan pertanian, kayak gitu-gitulah guys. Iya. Terus Kalau yang istihlaki Iya, itu apa itu menghabiskan benda tersebut, seperti minuman, sabun tuh kan habis ya guys. Iya, bener banget. Terus yang ada lagi keempat, itu dilihat dari segi atau ada tidaknya di pasaran. Jadi benda yang ada jenisnya di pasaran yaitu al-misli, itu seperti benda yang ditakar dan ditimbang, seperti gula, beras itulah guys, kayak gitu. ya kayak sembako gitulah. Terus benda yang tidak ada jenisnya di pasaran yaitu seperti pepohonan, logam mulia dan sebagainya lah guys, yang tidak ada di pasaran itu. Yang keberapa nih? Kelima ya kan? Yang kelima itu ada dilihat dari segi kedudukan hartanya, yaitu yang pertama itu al-mamluk atau milik perorangan. Nah yang kedua yaitu al-mahjur, dikhususkan untuk kepentingan umum ya, seperti kayak jalan, masjid kayak gitu. Dan al-mubah itu harta yang tidak dimiliki, seperti kayak mata air, kayak hewan-hewan kayak gitu kan, nggak dimiliki. Terus yang keenam itu ada dilihat dari segi berkembang atau tidaknya, yaitu yang pertama al-asl atau harta pokok, dan yang kedua yaitu asamar atau harta hasil. Harta pokok itu seperti pepohonan, kayak hewan gitu. Seperti kalau yang harta asamar itu seperti buahnya, kayak itu kan ada pohon. Nah pohon tuh sebagai al-asr dan asamarnya itu buahnya, kayak gitu. Apalagi nih? Yang ketujuh yaitu dilihat dari segi pemilikannya. Itu yaitu ada harta kas dan ada harta am. Dan yang kedelapan yaitu dilihat dari segi bisa dibagi atau tidaknya, yaitu harta yang bisa dibagi dan harta yang tidak bisa dibagi. Harta yang bisa dibagi yaitu seperti beras, tepung, itu kan bisa dibagi ya. Sedangkan harta yang tidak bisa dibagi itu seperti mesin, meja, kursi, itu kan nggak bisa ya kan, itu udah berwujud kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu harta dari segi bentuknya, yaitu harta ain dan harta dain. Harta ain itu seperti rumah, pakaian kayak gitu loh, yang berbentuk benda. Kalau yang dain itu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti
uang, kan uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang kayak gitu guys. Oke, udah selesai nih ya pembagian Udah, harta. jadi pembagiannya ada 9 ya guys. 9, inget-inget ya, pembagian harta itu ada 9. Banyak. Oke, kalau kita mau dapetin harta tuh ada sebab-sebab kepemilikannya nggak sih? Iya nih, jadi harta tuh ya ada sebab kepemilikannya, dan itu tuh ada 3. Yang pertama tuh sekedar memegang harta kayak mubah gitu yang belum ada pemiliknya. Terus itu juga namun ada beberapa syarat lah yang tertentu. Terus yang kedua yaitu kayak pemindahan kepemilikan, jual beli, hibah kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu warisan. Oke, yo siapa yang nunggu warisan? Nggak boleh gitu ya. Kalau larangan aktivitas ekonomi yang berhubungan tentang harta. Larangan ya berarti kayak larangan yang berhubungan tentang harta yang dengan cara tidak benar ya, yaitu makan harta sang manusia dengan cara yang batil. Terus kayak melakukan pemborosan itu juga dilarang. Terus mengkonsumsi barang-barang yang terlarang dan merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat berupa perdagangan yang memakai bunga. Jadi gak boleh ya guys, riba. Oke, kayaknya udah cukup ya. Udah cukup panjang nih podcast kita kali ini mengenai bab harta. Kalau gitu, Fungsi dan kedudukan harta ya guys. kalau gitu kita tutup dulu. Sekian. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dari kita. Jadi kita tutup podcast kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.